kesehatan reproduksi remaja. Sebenarnya dari tadi ngomong reproduksi, apa sih itu reproduksi dong? Dari tadi kita ngomong reproduksi aja. Apa sih sebenarnya reproduksi? Reproduksi itu berasal dari kata re, yaitu kembali, dan produksi membuat atau menghasilkan. Jadi sebenarnya reproduksi itu adalah suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Nah, itu pengertian dari reproduksi. Organ reproduksi, kita memiliki dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Karena di sini putri-putri semua. Kalau untuk bagian organ reproduksi perempuan itu yang pertama itu organ bagian luarnya, itu vagina namanya. Memiliki dua bagian, yaitu labia mayora, labia minoranya, ada klitorisnya, serta ada lubang kemaluan atau lubang vagina itu terletak di antara lubang kencing sama anus atau di bawah. Kemudian kita terdapat rambut-rambut kemaluan. Nah, bagian dalamnya itu lagi alat reproduksi pada perempuannya ada vagina atau liang kemaluannya. Mulut rahim lebih dalam lagi itu bisa disebut orang dengan cervix. Rahimnya sendiri uterus. Kemudian kita perempuan mempunyai dua buah saluran telur atau tuba fallopian. Dua buah kandung telur atau biasa disebut dengan ovarium terletak di kanan dan kiri. Dan ini untuk laki-laki head dan sekarang kita tahu memiliki zakar, dua zakar kantong zakarnya, yaitu terdapat tempat pematangan sperma, epididimsnya, saluran sperma, semicolon vesicle, kelenjar prostatnya, sama ada saluran kencing pada organ reproduksi laki-laki. Kesehatan reproduksi remaja, sehat secara sosial, fisik, mental, yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Itu dikatakan dengan kesehatan reproduksi remaja. Bagaimana sih kita mempunyai informasi yang benar mengenai fungsi dan proses reproduksi ini? Dan apa sih dok, kita tuh perlu tahu mempelajari KESPO itu kesehatan reproduksi, agar kita tuh memiliki sikap, tingkah laku bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Remaja ini, ngomong-ngomongin remaja, siapa sih itu remaja dong? Kalau menurut WHO, remaja itu dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Jadi kalau dalam rentang 10 sampai 19 tahun itu masih dikatakan remaja. Kalau untuk peraturan Menteri Kesehatan itu di tahun 2014 itu usianya 10 sampai 18 tahun. Atau 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Ini batasan usia remaja itu ada batas usia 10 sampai 12 tahun. Kemudian remaja awal itu usia 13 sampai 15 tahun. Untuk remaja pertengahan itu usianya 16 sampai 19 tahun. Remaja akhir itu 20 sampai 21 tahun. Masa-masa pubertas itu dari usia 13 sampai 19 tahun itu usia pubertas, lagi hormon naiknya, emosi lagi nggak stabilnya, ego lagi tinggi-tingginya, lagi pengen dengerin, lagi pengen apa yang dimauin kabur. Itu usia-usia pubertas. Masa peralihan dari remaja, pubertas sama pubertas menuju itu ada satu masa yang penuh goncangan, masa-masa mencari identitas diri. Periode yang paling berat itu penuh goncangan karena biasanya banyak dari lingkungan luarnya. Kan apalagi sekarang era digitalisasi sama sosmed udah di mana-mana. Sama budaya luar mungkin lebih mudah masuk karena lewat sosmed. Jadi kita contohnya kayak ini, seperti ini. Kemudian masa-masa mencari identitas diri kita secara remaja. Saya ini maunya apa, kedepannya akan apa, pinginnya apa, hobinya ini, tapi kok rasanya nggak mau lebih kesini. Bisa. Apa yang mesti dilakukan nih kalau bingung misalnya terhadap diri sendiri? Yang pertama tuh diskusikan dengan orang tua terlebih dahulu. Boleh ngomong sama ayah, ibu, maunya apa, pengennya apa, atau apa yang dirasakan. Atau kalau bingung juga bisa kan menanyakan pada guru-gurunya. Tapi hati-hati nih kalau mau tanya sama teman, karena rata-rata teman ini pengalamannya ya seperti seumuran kita. Jadi akan menurut mereka teman kita benar belum tentu benar, karena kita masalah itu masih dulu. Nah, jadi kalau mau bertanya sama teman lebih ke hati-hati karena takutnya terjebak sama hal-hal jadinya.
Pertumbuhan remaja itu mulai pada pertumbuhan tubuh ototnya, terus perkembangan organ tubuh sama alat dan seksnya. Terus ada merasakan dorongan seksual, mulai ketertarikan sama lawan jenis, mulai suka make up, mulai suka melihat idol. Suka apa-apa Korea nggak di sini? Ya rata-rata pada suka apa-apa Korea ya. Nah itu salah satu pertumbuhan remaja. Sama fisiknya nanti mulai payudaranya mulai agak berdasarkan tubuh, agak besar, atau di rambut kemaluannya mulai tumbuh halus-halus, di serang ketiaknya, di organ intimnya, atau yang belum haid akan merasakan haid. Nanti kalau bingung atau apa boleh tanya ke orang tuanya, atau kalau orang tuanya merasa ini malu boleh sama gurunya ya mau menanyakan ini. Nah ini perbedaan fisik laki-laki sama perempuan nih. Kalau laki-laki badannya otot dada, bahu tangannya lebih lebar, keningnya agak besar, sama rahang bahunya melebar tuh posisi tubuhnya. Kemudian tangannya boleh berubah pada laki-laki. Kemudian juga terdapat pertumbuhan darah kelamin, seperti yang saya bilang tadi, ada kumis, jambangnya, kemudian ejakulasi, kemudian tumbuh rambut kemaluannya, kemudian mulai tumbuh jerawat nih. Nah mulai tuh jerawat tumbuh biasanya. Berat badan atau tinggi badannya biasanya akan lebih tinggi. Kemudian pada perempuan pinggulnya, pahanya mulai melebar, pertumbuhan rahim, vagina tadi, payudara, menstruasinya, rambut sama, ada jerawat juga, berat badan sama tinggi badan. Karakter seksual prima, yaitu kalau pada remaja pria, biasanya mereka wet dream atau mimpi basah. Itu pengeluaran sperma pada saat mereka mimpi nih, misalnya mimpi berhubungan intim, dalam mimpi tiba-tiba pas pagi bangun kok basah pipis tapi kalau kamu ngompol. Nah itu biasa disebut dengan mimpi basah atau pengeluaran sperma tanpa mereka sadari. Itu terus menegangnya alat kelamin pada saat-saat tertentu untuk yang laki-laki itu, misalnya ada masalah sesuatu apa tiba-tiba ini kenapa gitu, itu namanya karakter seksual primernya. Kemudian pada remaja putri itu dia mengalami menstruasi untuk karakternya. Kemudian bagaimana sih dong proses menstruasi ini bisa terjadi? Nah, kalau menstruasi itu bisa terjadi karena sel telur reproduksinya opernya tidak dibuang sama sel sperma. Maka akhirnya sel tersebut nempel tuh di dinding rahim tuh. Nah karena membentuk lapisan yang banyak mengandung pembuluh darah, kemudian menipis karena tidak dibuang tadi, akhirnya keluarlah jalur dia. Nah ini biasanya terjadi di antara 3-7 hari kita haid. Nah pada masa-masa ini jarak antara satu haid ke haid berikutnya itu tidak sama, setiap orang beda-beda individunya. Ada siklusnya pendek, ada yang panjang antara 21 atau 35 hari kemudian baru dia haid. Cara memelihara dan merawat organ reproduksi: 1. Mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Pada saat berkeringat atau apa boleh diganti, atau misalnya udah keringat atau pada saat buang air kecil, buang air besar basah ya langsung ganti aja, karena itu bisa menyebabkan infeksi, jamur, nanti bisa bikin jamur dapat gatal pun kelainan kulit, sama infeksi sakit kencingnya. Itu salah satu penyebabnya. Terus kalau mau cebok, tata cara salah cebok, pindah dia ke tempat saluran kencing kita, malah jadi infeksi saluran kencing, nanti sakit pipisnya, demam kita juga bisa penyebabnya. Sepele tapi penting karena kita perempuan. Itu kalau pada saat cebok atau apa tidak menggunakan air kotor. Kalau adik-adik misalnya bepergian, WC-nya kurang bersih, beli air mineral aja buat kita cebok. Kemudian untuk mencukur atau merapikan rambut-rambut kemuluan itu dianjurkan karena kan bisa menyebabkan kuman-kuman itu yang ya dibersihkan 1 bulan sekali boleh gitu. Kemudian hindari celana ketat sama yang berbahan estetik bagi perempuan atau laki-laki karena bisa menyebabkan keringetan. Tidak menggunakan pembilas vagina karena vagina kita tuh punya pH asam. Jadi kalau kita pakai yang pembilas vagina itu nanti akan jadi basah. Kalau dia basah, kuman lebih gampang masuk ke saluran kencing kita jadi infeksi. Kalau asam itu ada kuman atau masuk udah mati dia sama pH-nya. Jadi Allah tuh menciptakan memang sudah sesuai fungsinya gitu. Tapi kecuali untuk keadaan tertentu secara indikasi medis, adik-adik berobat disarankan penggunaan itu ya nggak apa-apa karena ada indikasinya. Tapi kalau untuk keseharian kita nggak usah
karena memang sudah sesuai fungsinya seperti itu pH dari vagina kita. Kemudian kalau pada saatnya menggunakan pembalut sering-sering ganti 4-5 kali boleh, karena dia kalau dia lama gantinya cairan darah kita yang pada saat ini mengendapnya ke atas bakteri, infeksi semuanya jadi infeksi lagi ke kita. Kalau bagi adik-adik misalnya nih keputihan, bau, gatal atau aneh warnanya, ada merah atau kayak mana, ada berbau, cepat periksakan dirinya ke dokter. Nggak apa-apa kalau sama malu, kita harus diobatin apa, takutnya ada sesuatu nih, daripada kita nebak-nebak sendiri, baca-baca Google sendiri, dulu jadi kanker, panik segala macam. Mending tanya ke bagian kesehatan yang tahu. Jadi kenapa nih saya kok biasanya kalau kecuali itu pada saat awal mau head, ya biasanya kita akan mengalami keputihan, tapi tidak berbau dan tidak gatal, biasanya warna kuning. Tapi kalau dia udah berbau, berubah warna dan gatal, kemungkinan ada sesuatu yang harus diperiksakan ke dokter. Kalau untuk laki-laki, kalian sebenarnya untuk sekedar tahu aja itu wajib sunat katanya untuk kesehatan. Selain dari memang dianjurkan. Masalah utama remaja ini banyak banget ya. Ini ada beberapa. Salah satunya kehamilan tidak diinginkan, atau karena pada usia kita, nah satu usianya memang belum cukup, belum siap untuk menjadi seorang ibu. Dua, alat reproduksi itu belum siap untuk jadi mengandung janin. Nah, karena berpikiran itu pendek-pendek segala macam, akhirnya mau aborsi seperti yang banyak di luar terjadi. Kemudian hamil usia muda, seperti yang saya bilang tadi, resikonya tinggi sekali karena belum satu bisa menyebabkan anaknya tumbuh kembangnya tidak baik karena reproduksinya belum siap. Kedua, bisa menyebabkan ibunya resikonya tinggi sekali ke kematian karena belum siap, hormonnya nggak stabil, banyak banget juga resiko. Kemudian seks bebas salah satunya, apa itu penularan PMS sampai terus penyakit menular seksual, kencing nanah, alat reproduksinya bau, bisa berdarah kencingnya, kemudian HIV, AIDS, kemudian juga kanker serviks ini sangat banyak terjadi. Kanker serviks di Indonesia pada usia muda udah kenal, padahal kita ada seorang belum menikah, cuma dia berhubungan seksual aktif masih normal, tapi sudah terkena kanker karena akibat seks bebas tadi berjadi pasangan. Kemudian penyalahgunaan nafsa, apa yang nafsa, narkotika, sama zat aditif lainnya. Apa yang harus dilakukan itu? Katakan tidak untuk berhubungan seks sebelum menikah. Karena selain di agama kita diharamkan, tidak baik juga secara kesehatan. Allah itu melarang sesuatu itu ternyata ada, nggak boleh. Secara agama tidak boleh, ternyata setelah diselidiki secara kesehatan juga tidak boleh, tidak baik. Ada mudaratnya, ada buruknya buat kita. Satu, kita belum siap. Dua, organ reproduksi kita juga belum siap. Kita sebagai pribadi secara mental tidak siap menjadi seorang ibu, stres, depresi, ansietas, gitu. Apa yang harus dilakukan nih kalau untuk organ reproduksi ini? Harus dijaga kebersihannya. Kalau tidak, tadi seperti saya bilang, bisa menyebabkan infeksi menular seksual, dapat menyebabkan bahkan menyebabkan kemandulan. Kemudian untuk siasat kita tadi melakukan vaksin HPV. Apa itu dok HPV? Human papillovirus. Nah, ini untuk melindungi tubuh dari infeksi human papillovirus itu penyebab siasat kita. Kalau sekarang sih program dari pemerintah udah wajib, tapi untuk usia SD sudah dimulai wajib karena kita baru tahun ini diwajibkan karena putri-putri SMA belum dapat tuh. Nah, sekarang itu untuk melakukan vaksin HPV secara mandiri buat kita wanita usia sekarang sudah boleh. Itu untuk imunisasi ini memiliki tingkat perlindungan sampai 90%. Nih, kalau kita udah vaksin ini, namanya kita usaha, insya Allah 90% kita sudah terlindungi dari kanker serviks. Nanti berguna buat saat kita menikah.
Sejak usia kapan dok bisa diberikan? Saya mau vaksin tapi kapan ya doknya? Nah, vaksin ini pada usia WHO nya udah bisa 9 sampai 14 tahun udah boleh. Nah, karena adik tadi sudah usia di atas ini rata-rata ya udah bisa melakukan vaksinasi kalau mau. Malah lebih bagus karena kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Aman gak sih dok vaksin HPV itu? Saya takut nanti habis vaksin saya kenapa-napa. Nah, ini udah dapat jentikannya nih dari Center of Disease Control and Prevention atau USCDC yang memantau keamanan ini di tahun Juli 2006 sampai 2012. Gak ada masalah yang udah habis vaksin HPV, gak ada masalah semuanya para wanita aman insya Allah. Dimana sih dok bisa melakukan vaksin HPV? Nah, itu di Rumah Sakit Islam Harapan bisa. Untuk kalau adik-adik mau berkunjung lebih dahulu, konsultasikan sama dokter, nanti kita jadwalkan dilakukan vaksin HPV.